Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan soal-soal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang probabilitas dan statistika untuk teknik elektro. Nah, buat kalian yang pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Juga tinggalkan jejak kalian dengan komen pada postingan ini. Bersama kita membangun channel ini untuk kebermanfaatan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, buat kalian yang sudah mengirimkan beberapa soal tentang probabilitas dan statistika, saya ucapkan terima kasih. Kita akan bahas sedikit di video ini, kemudian beberapa video lain akan membahas soal-soal yang sudah kalian berikan kepada saya. Oke, kenapa sih kita belajar tentang probabilitas dan statistika? Apalagi untuk teknik elektro, ada kaitannya nggak sih kira-kira? Nah, di probabilitas dan statistika untuk teknik elektro, kita bisa melihat apa yang dipelajari gitu ya. Berdasarkan silabus dari salah satu universitas yang saya baca silabusnya, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Teknik Elektro, beberapa menu pembelajarannya adalah seperti ini. Statistika deskriptif, itu kita mengulang pelajaran SMP kelas 8 dan kelas 12 ya, tentang apa itu mean, median, modus gitu kan, penyajian data dan macam-macamnya. Nah, kemudian yang ini adalah kaidah pencacahan gitu ya. Kaidah pencacahan tuh seperti permutasi, faktorial, kombinasi seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah teori peluang. Teori peluang ini kita mengulang kelas 8 dan kelas 12 tentang kayak melempar dua buah dadu, dua buah uang logam, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah distribusi binomial. Nah, distribusi binomial dan sampai ke bawah ini adalah materi khusus anak-anak IPA kelas 12 gitu ya. Nah, kebetulan pertanyaan yang disampaikan kepada saya itu adalah seputar ini distribusi binomial dan uji hipotesis gitu ya. Nah, itu beberapa saya juga kayak continue dan discontinue juga seperti itu. Itu juga beberapa pertanyaannya ada masuk ke saya. Nah, kenapa kita perlu belajar ini gitu ya? Kalau di sini tuh saya pernah membaca beberapa persyaratan mata kuliah gitu ya. Nah, ternyata probabilitas dan statistika ini merupakan syarat kuliah untuk mengambil mata kuliah stokastik. Ya, stokastik ini sangat dipakai kalau di elektro itu dipakai untuk mata kuliah sistem pengaturan dan telekomunikasi. Sebenarnya di tegangan di teknik tenaga listrik juga diperlukan, tapi kebanyakan yang menggunakan ini adalah anak-anak di telekomunikasi dan sistem pengaturan atau arus lemah gitu ya. Nah, untuk di sistem tegangan tinggi atau di sistem tenaga listrik itu kebanyakan kita melihatnya di pembangkitan. Jadi kayak keandalan jaringan dan macam-macam seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di sini menu untuk mata kuliah stokastik itu hampir 50%-nya itu adalah em, dasar dari mata kuliah yang kita pelajari sekarang gitu ya. Jadi ada variabel acak diskrit, acak kontinu. Nah, ini probabilitas ini tiga ini itu adalah akan kita pelajari di mata kuliah ini. Yang sisanya ini akan dipelajari juga untuk mata pelajaran stokastik gitu ya, proses stokastik. Nah, ada pun beberapa karya tulis maupun paper ataupun seminar conference gitu ya yang sudah dipublikasikan beberapa universitas adalah seperti ini kalau diimplementasikan di tenaga listrik ya. Perhitungan loss load probability itu probabilitas kehilangan beban sistem tenaga listrik di pupuk Sriwijaya contohnya seperti itu. Terus kemudian nah, contohnya seperti ini juga, yaitu keadaan teori-teori keandalan aplikasi distribusi eksponensial gitu ya. Jadi jangan dianggap mata kuliah ini, nah contohnya juga seperti ini, keandalan sistem jaringan distribusi menggunakan indeks SAIDI dan SAIFI pada PT PLN. Nah, untuk makanya ini dipelajari baik-baik gitu ya. Nanti untuk kalian yang juga tertarik dengan mata kuliah ini lebih lanjut dan kepingin untuk melakukan tugas akhir maupun kerja praktek di sini, kita bisa diskusi lebih lanjut. Kira-kira topik apa yang mungkin bisa kalian uh, gunakan untuk tugas akhir gitu ya. Oke, kita lanjut saja untuk
pembahasan soal-soal gitu ya. Nah, di sini saya sudah menerima soal dan kebetulan sudah saya selesaikan juga gitu. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya. Ini salah satu subbab gitu ya. Subbab yaitu distribusi binomial. Nah, distribusi binomial itu sedikit saya ulas sedikit. Distribusi binomial itu adalah distribusi yang atau peluang suatu kejadian yang tidak balance. Tidak balance itu maksudnya ada punya dua kemungkinan, iya dan tidak gitu ya, A atau B, tapi dia itu tidak 50-50 gitu peluangnya. Ada berat sebelah, misalkan ada 0,4, ada 0,6, ada 0,45 atau 0,55 gitu ya. Jadi kejadiannya tuh iya dan tidak, tapi masing-masing kejadian itu tidak berpeluang setengah gitu. Dari karena punya dua, tapi dia nggak balance gitu kemungkinannya. Nah, salah satu persamaan yang harus kalian ingat adalah ini. Gitu. Kombinasi gitu ya, kaidah penghitungan cacah. Ya. Kemudian ini distribusi binomialnya, rumusnya PX CX itu ya. Nah, kita langsung bahas saja. Ini kalau misalkan kita skip dulu gitu ya. Kita skip dulu untuk pembahasannya, kita baca dulu soalnya baik-baik. Probabilitas seorang siswa lulus dari sebuah ujian itu adalah 0,8. Berarti kalau dari soal seperti ini, kita bisa langsung mengasumsikan bahwa kalau lulusnya 0,8, maka tidak lulusnya adalah 0,2. Peluangnya adalah 1 dikurangi 0,8 menjadi 0,2. Oke, dalam satu kelompok belajar A terdapat 4 orang siswa. Jika X menyatakan banyak siswa dalam kelompok belajar A yang lulus dari ujian tersebut, maka tabel distribusi probabilitasnya dari X adalah, nah kita diminta untuk membuat tabel distribusi probabilitas gitu. Nah, dari persamaan yang harus kita ingat dulu adalah dua persamaan ini, yaitu kombinasi dan distribusi binomial, persamaannya seperti ini. Nah, apa sih variabel-variabel ini di sini tuh maksudnya apa? Nah, kita coba terjemahkan di sini. Oke, kita punya N-nya sebanyak 4. N itu apa sih? Jumlah siswanya atau jumlah orangnya atau jumlah percobaannya gitu. Itu sebanyak 4. Misalkan kayak nanti ada soal peluang Cristiano Ronaldo menendang tendangan penalti sebanyak 4 kali gitu ya. Itu adalah sekian gitu. Atau misalkan gini, Cristiano Ronaldo mempunyai peluang 0,9 dari tendangan penalti. Apabila dia melakukan 10 kali tendangan, nah maka 10 kali tendangan itu adalah N-nya. N-nya adalah 10. Nah, kalau ini kan ada 4 siswa gitu ya, masing-masing melakukan ujian gitu kan. Nah, gitu. Jadi ini berulang-ulang gitu kejadiannya. Maka kejadian ujian untuk orang A, kejadian untuk orang B, kejadian untuk orang C gitu. Nah, ini walaupun kalau tadi misalkan kasus sepak bola tadi misalkan Cristiano Ronaldo menendang penalti gitu, kejadiannya dari satu orang dengan menendang 10 kali. Nah, ini kejadiannya adalah suatu kejadian yang dialami oleh beberapa orang gitu. Jadi sama aja ujiannya kan untuk dikerjakan beberapa orang gitu ya. Dan hanya Cristiano Ronaldo menendang satu itu kondisinya adalah sama gitu. Jadi suatu kejadian diulang-ulang gitu. Nah, peluangnya dia lulus atau berhasil itu sukses dan tidak sukses ya, ini hanya tidak dua kemungkinan saja, nggak ada kan kejadiannya seri gitu, nggak mungkin kan ya. Nah, maka di sini adalah kejadian sukses dan tidak sukses atau lulus ujian atau tidak lulus ujian. Lulus ujiannya adalah 0,8, maka tidak lulus ujiannya adalah 1 dikurangi 0,8 yaitu 0,2. Nah, kita sudah punya variabel-variabel yang dibutuhkan dalam persamaan yang distribusi ini. Gitu. Nah, ini kita punya N, punya X, punya P, punya Q. Nah, X ini adalah kenapa kok ada 0, 1, 2, 3, 4? 0 itu berarti dia tidak ada yang lulus. Paham ya? Jadi tidak ada yang berhasil gitu. Jadi kalau kita kejadiannya itu berarti kejadiannya adalah tidak berhasil. 1 orang berhasil, 2 orang berhasil, 3 orang berhasil, 4 orang berhasil gitu. Sama kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Tidak ada yang berhasil, 1 gol, 2 gol, 3 gol, 4 gol gitu. Seperti itu kejadiannya. Nah, oke. Nah, yang setidaknya adalah tabel probabilitas gitu. Nah, kita ingat dulu bahwa persamaan ini melibatkan yang namanya kombinasi. Kombinasi. Nah, ini kombinasi ya, C40. Berarti kan dia tidak ada yang lulus ini misalkan kondisinya. Jadi peluang kejadian tidak ada yang lulus itu berapa? Ketemu nilainya ini. Gitu ya, ini dimasukkan angkanya gitu. Nah,
Kombinasi ini 40 ini 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 0 dikali 0 faktorial gitu. Nah, kemudian eh, kejadian P-nya peluangnya berapa gitu, kejadian melolosnya berapa, pangkat 0, dan kejadian tidak berhasilnya berapa, maka 4 min 0, 0,2 kali pangkat min 4 pangkat 4 dikurangi 0. Nah, 4 faktorial ini gitu ya, 4 faktorial gitu. Nah, 4 dikurangi 0 kan 4 faktorial juga. Nah, 0 faktorial itu dengan 1 faktorial itu sama, yaitu nilainya adalah 1 gitu ya. Nah, semua bilangan pangkat yang dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Maka ini hasilnya adalah 4 dikurangi 4 ini 1 ya. Nah, 1 yang ini tinggal ini aja. 0,2 dipangkatkan 4 yaitu 0,0016. Jadi peluang semua siswa tidak lulus itu adalah 0,0016 gitu. Dengan cara yang sama untuk mencari nilai 1, 2, 3, oh ini maaf ini 4 ya. Nah, ini 4. Nah, P4. Nah, ini 4 semua ini dengan cara yang sama. Nah, nanti kalau masalah perhitungan kalian bisa hitung sendiri gitu ya. Nah, ini oh ya ini maaf ini C2 ya. Nah, C2 gitu. Nah, ini sama ini C2. Nah, seperti itu. Nah, ini berurutan ya. Ini 4, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Dengan cara yang sama ketemu hasilnya masing-masing. Nah, tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, maka P peluang X untuk kejadian X kecil adalah 0,016, 0,0256, 0,1536, 0,4096, dan 0,4096 ini sama yang ini. Apakah 3 dan 4 selalu sama? Belum tentu. Untuk kejadian ini nilainya sama. Kalau untuk kejadian lain belum tentu sama. Nah, yang pasti bahwa nilai dari 1, 2, 3, 4 ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau dijumlahkan hasilnya pasti 1. Gitu. Oke, cukup mudah bukan? Mohon maaf, ini videonya cukup panjang. Nanti untuk soal berikutnya kita ketemu di video yang berikutnya ya. Karena saya ingin menjelaskan kenapa mata kuliah ini penting, karena memang mata kuliah ini adalah prasyarat dan kalau memang kalian berminat gitu ya, saya ingatkan lagi, belajar ini jangan sampai tidak serius karena kalau kalian menguasai statistika ini, peluang untuk tugas akhir dan kerja prakteknya juga cukup lebar gitu. Ini satu gitu ya. Kemudian 2, 3, dan 4. Oke, makanya kalian bisa pause nanti kira-kira apa nanti kita bisa diskusi juga videonya kalau memang membaca pengen lebih detail silahkan di pause videonya gitu ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk like, share, komen, jangan lupa subscribe juga ya dan tinggalkan komen kalian di postingan video ini. Jika kalian mengalami kesulitan untuk mata kuliah ini juga, silahkan kirimkan soal-soal yang kalian miliki melalui email yang tertera pada profil akun ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.